Salam sahabat dedikasi. Ingat, dengan pendidikan kita berprestasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu pilar penting dalam dunia ekonomi, yaitu perbankan. Apa peran bank dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana bank menjaga keseimbangan ekonomi dan membantu kita mencapai tujuan finansial? Mari, sahabat-sahabat dedikasi semuanya, kita gali materi terkait dengan konsep dari ruang lingkup perbankan itu sendiri. Maka dari itu, simak video berikut ini. Sahabat dedikasi semua, ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman ingat karena ini untuk menggali pengetahuan dan pengalaman teman-teman semua. Apakah teman-teman semua pernah terlintas dalam pikiran dari teman-teman semuanya ketika mendengar kata bank, istilah ini itu apa? Apakah makanan atau minuman atau suatu struktur yang merujuk kepada suatu organisasi? Nah, ini tentunya teman-teman sudah tahu jawabannya terkait dengan pengetahuan dan pengalaman teman-teman semua. Yang kedua, apakah teman-teman memiliki pengalaman langsung untuk mengunjungi bank itu sendiri? Atau teman-teman sudah punya rekening? Atau teman-teman sudah punya ATM yang mana digunakan untuk mengambil dan melakukan transaksi keuangan? Jika iya, tuangkan pengalaman apa yang teman-teman punya itu sendiri. Yang ketiga, kira-kira apa fungsi utama bank menurut teman-teman semuanya di sini? Dengan adanya teman-teman tahu apa itu bank dan melakukan aktivitas terkait dengan bank itu sendiri, kira-kira fungsinya apa? Secara konsepnya. Dan yang keempat, yang harus teman-teman gali dan teman-teman cari tahu di situ, apa perbedaan antara bank dan lembaga keuangan lainnya, seperti koperasi atau mungkin lembaga simpan pinjam lainnya, yang mungkin teman-teman sudah pernah tahu atau memiliki pengalaman tentang itu. Maka dari itu, mari kita coba kupas tuntas terkait dengan adanya perbankan. Tujuan pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini, teman-teman akan menguasai 3 hal. Yang pertama, apa itu definisi dari perbankan? Yang kedua, apa asas dan fungsi daripada perbankan? Dan yang ketiga, tujuan perbankan. Jadi ingat, apa yang harus teman-teman kuasai pada saat teman-teman setelah menyimak video pembelajaran ini. Ada 3 hal ini yang harus teman-teman jaga, ada 3 hal ini yang harus teman-teman aktualisasikan, teman-teman terapkan, dan teman-teman jelaskan setelah menyimak video pembelajaran berikut ini. Apa itu perbankan? Nah, ini kita coba mendefinisikan apa itu perbankan merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaannya, kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga dari ruang lingkup ini teman-teman nanti akan tahu bagaimana kelembagaan daripada bank itu sendiri. Bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Dan cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Itu istilah atau definisi daripada perbankan yang harus teman-teman camkan baik-baik sehingga nanti teman-teman tahu seketika ditanya sama orang lain apa itu perbankan, teman-teman bisa menjelaskan. Baik, teman-teman semuanya, di sini ada asas dan fungsi perbankan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mana asas perbankan di sini, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya itu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Apa itu demokrasi ekonomi? Yang perlu diperhatikan bahwa perbankan di Indonesia itu harus memastikan
bahwa kegiatan ekonomi termasuk sektor perbankan itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, ada prinsip kehati-hatian. Maksudnya di sini bahwa perbankan dalam menjalankan usaha itu harus cermat dan penuh tanggung jawab untuk mengelola resiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan, karena ini berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah. Selanjutnya di sini ada fungsi perbankan. Apa itu fungsi perbankan? Yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sudah jelas, seperti kita tahu bahwa fungsi utama perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang sudah kelebihan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang merasa kekurangan. Yang ini digunakan sebagai salah satu bisnis utama daripada perbankan. Baik, sahabat dedikasi semua, yang terakhir yaitu tujuan perbankan yang harus teman-teman kuasai. Tujuan perbankan tentunya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Ini menggambarkan bagaimana peran penting perbankan dalam mendukung pembangunan nasional. Perbankan kita tahu bahwa membantu meningkatkan pemerataan, di mana di sini memastikan bahwa manfaat ekonomi itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi, tentunya perbankan menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman untuk bisnis, UMKM, dan lain sebagainya, untuk investasi, pengembangan ekspansi usaha, dan tentunya terkait dengan stabilitas nasional, bagaimana perbankan itu memastikan ekonomi itu berjalan secara lancar tanpa ada gangguan dari lainnya. Sehingga tujuan utamanya tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas agar masyarakat hidup lebih sejahtera dan tentunya lebih berkualitas. Setelah kita membahas tiga pokok bahasan di atas, dapat kita simpulkan, sahabat dedikasi, bahwa perbankan segala sesuatu yang mencakup tentang bank, kelembagaannya, kegiatan usahanya, dan bagaimana proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Tentunya semuanya harus berdasarkan pada asas dan prinsip-prinsip di perbankan. Sehingga tujuan daripada usaha perbankan tadi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud menurut adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sahabat dedikasi semua telah mengikuti pembahasan kita kali ini tentang perbankan. Semoga pengetahuan yang kita pelajari hari ini bisa menjadi langkah awal untuk memahami lebih dalam peran penting bank dalam kehidupan perekonomian. Ingat, dengan pendidikan kita berprestasi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkembang.